Saya Franz Donald, keturunan Allah. Ya, jadi saya bukan suriat dari nabi atau keturunan nabi, keturunan rasul, bukan. Tapi saya ini asli keturunan Allah. Ya. Teman-teman, siang ini saya lagi berada di depan Lapas Kerobokan, Denpasar, Bali. Lapas Kerobokan, Denpasar, Bali. Saya pernah dipenjara di sini 2 tahun. Tahun 2017 sampai tahun 2019. Ya. Pernah juga dipindah ke Rutan Bangli sana, ya. 5 bulan di Rutan Bangli. Sebelumnya saya dipanggil oleh Polda Bali, kemudian ditangkap. Dan menurut Polda Bali, saya harus dimasukkan penjara atas perintah dari Mabes Polri. Yaitu saya ditangkap oleh Polda Bali atas perintah dari Mabes Polri dengan tuduhan ujaran kebencian. Ya, saya dikenakan Undang-Undang ITE dengan ancaman 7 tahun. Nah, ketika itu adalah tuduhannya adalah saya dianggap telah menebarkan ujaran kebencian karena saya menyebut nama beberapa ustadz, habib, dan ulama. Ketika itu saya mengatakan bahwa ustadz, ulama adalah penipu, ajaran-ajarannya bohong, dan saya dipenjara di Lapas Kerobokan ini 2 tahun karena saya membongkar penipuan-penipuan ustadz dan ulama-ulama. Tapi sahabat-sahabatku, ya, sebagaimana dikatakan, kulil haq walau kana muron, sampaikanlah kebenaran walaupun pahit. Dan orang itu memang bisa menipu diri sendiri dan menipu banyak orang. Tapi orang tidak bisa menipu alam semesta. Dan sekarang fenomena belakangan ini ketahuan. Ya, banyak sekali habaib-habaib, ustadz-ustadz, guru-guru agama, ulama-ulama yang ajarannya sudah terbongkar, terbukti telah membodohi dan menipu masyarakat. Qulil haq walau kana muron, wartakanlah kebenaran meskipun pahit. Masyarakat Indonesia memang sudah ditipu mentah-mentah oleh para habaib dari klan Ba'alawi. Dan salah satu contoh dari banyaknya penipuan-penipuan yang dilakukan oleh para oknum habaib ini, ya. Oknum tapi rombongan, ya. Penipuan yang dilakukan berkedok atas nama agama. Ini dilakukan juga oleh Lutfi bin Yahya, ya, dengan kerabat atau keluarganya, yaitu dengan membuat makam-makam palsu, ya, yang kemudian dijadikan sebagai tempat penyembahan berhala, ya, oleh kaum muslimin yang memang sudah tertipu oleh ajaran-ajaran sesat mereka. Oke teman-teman, sekarang mari kita simak salah satu kesaksian dari korban dari Habib Lutfi, ya, atau mantan mukibin, ya, pengikut Lutfi bin Yahya yang sudah sadar bahwa selama ini mereka tertipu, ya, tertipu oleh habaib, ya. Demikian cuplikan videonya. Tetapi beberapa hal yang dapat saya sampaikan di sini, waktu saya ketemu dengan teman saya itu hampir tiap tahun teman saya itu setor hasil infak makam itu ke Abah Lutfi bin Yahya Pekalongan. Itu hampir tiap tahun, dan itu kata teman saya itu minimal 5 karung hasil infak itu. Kali setor uangnya 5 karung. Ya, kalau 5 karung tuh mungkin kalau di Jawa cepet kaum muslimin, ya. Karena banyak yang menziarahi, ya, dari mana-mana datang ke Jawa untuk, ya, katanya berziarah ke makam wali. Ya, itu bisnis yang menjanjikan, bisnis bagi yang punya kuburan, bisnis bagi yang punya jasa travel, ya, bisnis kiainya juga ngajak jamaahnya untuk ziarah ke makam-makam keramat itu kaum muslimin. Itu bisnis itu kaum muslimin. Selain bisnis, itu juga pembodohan kaum muslimin, pembodohan kepada jamaahnya, ya. Jamaahnya dimintai uang untuk ongkos travel ziarah ke makam wali-wali. Dapat keuntungan kiainya ini, ya. Dapat keuntungan dari sisa bayar travel, ya, bayar seluruh akomodasi jamaah yang diajak untuk tur ziarah wali itu, ya. Dapat kiainya. Sampai di sana jamaahnya masukkan uang ke kotak-kotak infak itu, ya. Pengurus kuburan keramat dapat lagi uangnya. Cuma jamaahnya saja yang melongo kaum muslimin. Karena apa? Jamaahnya di sana cuma
disuruh bertawasul. Pokoknya minta apa-apa sama wali. Ya, di sana itu bertawasul, minta keberkahan. Bahkan sampai ada ya Rabbana ya Kudus, sahillana bil fulus, kertas merah yang halus-halus. Coba, mereka minta kertas merah yang halus-halus, minta uang di kuburan. Sementara mereka sudah punya uang, dipakai untuk bayar tur ziarah ke kuburan. Ini logika orang-orang yang nggak normal itu kaum muslimin ya. Ya Kudus sahillana bil fulus, kertas merah yang halus-halus, diberkati Habib Ahmad bin Thalib Al-Athaf. Ya Rabbana ya Kudus sahillana bil fulus, kertas merah yang halus-halus, diberkati Habib Ahmad. Ini kaum muslimin ya, ini apa nggak kebodohan yang nyata namanya kaum muslimin? Hah? Ini kan kebodohan yang nyata namanya. Apalagi kalau sampai melakukan tur ziarah ke makam wali-wali kaum muslimin, mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, ya, berjuta-juta untuk satu orang. Kalau pasangan suami istri, coba kaum muslimin, apalagi punya anak, ikut semua keluarganya, berapa juta sudah dikeluarkan untuk mengunjungi makam-makam keramat, ya. Padahal banyak juga makam keramatnya palsu. Syekh Jumadil Kubro banyak makamnya yang palsu. Ya, Syekh Maulana Maghribi banyak kuburannya yang palsu. Dan itu pun yang asli, entah yang mana. Yang asli ada atau tidak pun kita tidak tahu kaum muslimin. Hanya mengira-ngira saja. Hanya katanya itu kuburan Fulan bin Fulan, kuburan wali Fulan, wali Fulan, wali Fulan. Didatangi, tur, mengeluarkan uang berjuta-juta. Tapi di kuburan mintanya rezeki lancar, minta banyak duit. Ente punya duit dipakai untuk keliling tur ziarah ke makam-makam yang katanya makam wali. Di sana minta-minta uang. Ini kan logika orang nggak waras namanya. Orang ziarah kubur itu tujuannya untuk mengingat kematian, bukan untuk minta-minta. Ini ziarah kubur untuk minta-minta. Na'udzubillah min dzalik. Ini kesyirikan namanya kaum muslimin. Dan orang yang berbuat kesyirikan itu sebodoh-bodoh orang. Dia meminta kepada orang yang sudah meninggal dunia. Padahal orang yang sudah meninggal dunia itu butuh kepada orang yang masih hidup. Sesoleh apapun orang, kalau sudah meninggal dunia, mereka butuh sama yang hidup. Ya, butuh diselenggarakan jenazahnya, butuh dimandikan, butuh dikafankan, butuh disolatkan, butuh didoakan. Ya, apakah mentang-mentang seseorang itu disebut wali, disebut kiai, disebut ajengan, disebut habib? Apakah kalau mereka sudah meninggal dunia, mereka bisa menolong diri mereka sendiri? Bisa mereka mandi sendiri, ya, pakai kafan sendiri, disolatkan sendiri, berangkat ke kuburan sendiri, mendoakan sendiri. Kalaupun sudah mati mau sedekah sendiri. Apa bisa? Kan nggak bisa kaum muslimin. Mereka belum dikubur saja kaum muslimin. Mereka tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Apalagi mereka sudah di dalam kuburan. Kok malah yang hidup minta tolong? Ini kan konyol namanya. Ini menunjukkan tauhidnya jeblok kaum muslimin. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kita jadi seorang muslim itu harus cerdas. Jangan mudah dibohongi dengan orang-orang yang mengaku sebagai kiai, mengaku sebagai habib, yang tahu bahwa si fulan wali, si fulanah wali, kuburannya dibangun, ya dikasih kotak infak, jamaahnya disuruh menziarahi. Ya, khusus buat oknum ini ya. Kiai-kiai, habib, guru agama ya, gus-gus ya, siapapun Anda. Ya, saya mau ingatkan, Anda bisa menipu diri sendiri dan menipu orang lain, menipu banyak orang untuk dalam jangka waktu yang mungkin cukup lama ya. Tapi ingat ya, Anda tidak akan pernah bisa menipu alam semesta. Tunggu saja waktunya. Alam semesta pasti akan membongkar segala kebohongan-kebohongan kalian itu. Sebab iki wis titi wancine. Ini sudah waktunya sabdo palon nagih janji. Waktu saya di lapas Kerobokan ini, saya sempat juga dipersekusi ya,
disiksa dan dianiaya. Pertama waktu di Polda Bali, saya sempat digebukin, dipukul, disiksa oleh banyak orang. Dan kemudian di lapas Kerobokan juga, ya. Saya masih ingat betul, ada 2 petugas yang juga ikut mempersekusi saya, menyiksa saya. Namanya Pak Ade dan juga Pak Sigit. Ya, mudah-mudahan suatu saat Pak Ade dan Pak Sigit juga menyimak video ini. Ya, dan khusus buat saudara-saudara di Polda Bali juga. Semoga juga menyimak video ini.